Shalom jemaat yang terkasih. Hari ini kita akan membahas satu kata, dan kata ini hanya tercatat satu kali saja di dalam Alkitab, yaitu Maranatha. Maranatha adalah bahasa Aram. Sejak kira-kira 800 tahun sebelum Masehi, bahasa Aram telah menjadi bahasa internasional, khususnya di tanah Palestina, untuk perdagangan dan diplomasi antar negara. Pada zaman Yesus Kristus melayani di dunia, bahasa Aram menjadi bahasa sehari-hari di kalangan masyarakat Yahudi. Jadi, Tuhan Yesus Kristus mengabarkan berita sukacita dalam bahasa Aram. Hanya saja, Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan di wilayah penaklukan Alexander Agung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua pendapat tentang arti Maranatha. Pendapat yang pertama, Maranatha berarti Tuhan telah datang, dan pendapat yang kedua berarti Tuhan akan datang. Terlepas dari mana yang lebih tepat, kesaksian Alkitab menyatakan Tuhan Yesus telah datang dan akan datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha tercatat dalam kitab 1 Korintus 16 ayat 22 yang berbunyi, "Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia." Maranatha. Ayat ini ditujukan kepada jemaat di Korintus. Kenyataannya di dalam jemaat Korintus terjadi banyak sekali masalah. Ada perpecahan di dalam jemaat. Ada yang mengaku, "Aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos." Ada yang juga mengatakan, "Aku dari golongan Petrus." Bahkan ada yang mengaku, "Aku dari golongan Kristus." Selain perpecahan, ada juga masalah moral, yaitu percabulan di dalam kehidupan anggota jemaat Korintus. Ada juga masalah kesombongan rohani. Yang satu merasa lebih unggul dari yang lain karena memiliki karunia rohani yang dianggapnya lebih penting dan lebih hebat dari yang lain. Apakah orang-orang seperti ini sungguh mengasihi Tuhan? Jangan-jangan mereka hanya peduli dengan diri sendiri dan golongannya saja. Jemaat yang terkasih, di akhir suratnya, Paulus memperingatkan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tampaknya mereka beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tampaknya mereka melayani Tuhan. Tampaknya mereka hidup penuh kesalehan. Tetapi sesungguhnya semua yang mereka lakukan hanya untuk kepuasan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri saja. Ingat, hidup di dalam Kristus adalah hidup mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan harus diwujudkan dengan mengasihi sesama, peduli orang lain, dan memelihara kerukunan, juga persatuan dan kesatuan di dalam berjemaat. Saling support bukan saling menjatuhkan. Saling menguatkan bukan melemahkan. Saling mengingatkan bukan mencela dan mencelakai. Imanmu kepada Kristus harus diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang memberkati sesamamu. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya orang yang tidak mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang terkutuk. Jemaat di dalam kasih Kristus, Maranatha mengingatkan setiap orang bahwa Tuhan sudah datang dan akan datang kembali. Kristus akan menjadi hakim bagi setiap pribadi. Pada saat engkau menghadap Tuhan, entah pada saat engkau dipanggil Tuhan, atau pada saat Kristus datang kembali, engkau akan dihakimi. Masa pandemi membuka mata jasmani dan rohani bahwa manusia rapuh dan tak berdaya. Bertobatlah selama masih ada kesempatan. Jika engkau sungguh beriman kepada Kristus, maka engkau akan mengasihi Kristus sepenuh hatimu. Saat engkau dihakimi oleh Kristus, engkau akan mendapatkan hidup kekal. Ya Tuhan Yesus, datanglah segera. Maranatha.
secangkir kopi, 3 juta cinta. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara.